Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi syaqar wa qalu lam naku minal musallin wa lam naku minal mut'imunal miskin wa kunna nakhudu minal khaidin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini Allah berikan kekuatan kepada kita, jasmani dan rohani, sehingga Bapak Ibu jemaah masih kuat untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka beribadah. Salawat dan salam tidak punya bosannya kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaah Masjid As-Sakinah, dan juga yang paling kami sayangi anak-anak kita yang setia hadir setiap waktu dan saat mengisi kegiatan mereka setiap waktunya. Moga-moga mereka kelak mampu mempertahankan amaliyah mereka dimanapun mereka nanti berada. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah sidang subuh ya rahimakumullah. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan orang-orang yang akan menempati neraka syaqar. Bapak Ibu, sebenarnya pada pagi hari ini yang mengisi kajian subuh Ustadz Rahmat Effendi MA. Tapi kita nggak tahu bagaimana kondisi beliau pada saat sekarang ini. Daripada kosong Pak, naik supir serap lain akan tuh guna supir serap no. Biasanya supir serap po mabawa tuh kasar. Kadang-kadang ditikung bisa muntah penumpang dobian. Kalau supir satu lama ayunya, tuh. Jadi walaupun supir serap benar ada bahan daripada kosong pada pagi. Ayat ini menceritakan ketika dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kata penduduk surga kepada penduduk neraka yang Allah bangkit setelah Allah bangkit dia dimasukkan ke dalam surga. Tanya oleh si A bertanya kepada si B, ma salakakum fi syaqar. Kira-kira apa penyebabnya engkau Allah masukkan ke dalam neraka syaqar? Lantas si B menjawab, penduduk neraka menjawab, hanya jawab, qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin.
Dahulu semasa hidup ajaran itu sampai kepada kami. Berbagai macam disampaikan kepada kami, tapi kami balegah-legah saja. Kami tidak pernah mengerjakan kewajiban kami selaku hamba Allah, selaku umat Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada kami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, salatnya. Salah satu neraka yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, mereka yang tidak mengerjakan ibadah salat. Bapak Ibu jamaah sidang subuh rahimakumullah, itu tergantung pada awak surang-surang lain. Kalau niyo wak selamat dari neraka syakor, jalankan kewajiban kita selaku hamba Allah. Kita dituntut di akhirat satu nanti. Tuntutan Allah kepada awak ketika sidang di Mahkamah Konstitusi Allah, Yaumil Mahsyar. Sebelum pertanyaan-pertanyaan lain Allah berikan hanya satu. Kata Allah kepada awak nanti sidang ketika itu, adakah engkau mengerjakan salat semasa hidup di atas dunia? Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban selaku hamba Allah yang dibebankan kepada awak, iya, ayyuhan nas ya'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini. Tapi kalau ndak ya namu hawa sujud, ndak niya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu kata Allah beserta orang-orang yang rukuk di mana? Di masjid. Kalau indah namu di situ nanti baru terasa di awal. Ana nawa rasulan pembalas yang diberikan Allah sesuai janjinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ada apa? Generasi penerus kami, ingat, jangan ananda terlalu lalai, lengah dengan sifat duniawi. Kasihan orang tuamu. Kalau anda tidak sholat, yang akan mendapat ganjaran hukuman itu ibu bapakmu. Kalau anak-anak apa sayang kepada orang tua awak, cinta kepada mama papa awak, jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Jangan dikatakan dosa saya nanggung, dosa ibu saya nanggung. Tidak. Ketika anda berbuat salah, ketika kalian salah dari aturan yang telah ditentukan oleh Al-Quran, beban dosa ditanggung ibu bapak. Maka dari itulah sholatlah. Jangan sekedar masuk ke masjid, masuk Ramadan, masuk puasa, engkau digembleng, dibina selama lebih dari 2 minggu. Habis itu hilang semuanya. Ibaratnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak berbekas. Maka jadikan yang sekecil ini sebagai acuan anda ke depan nanti. Insya Allah anda berhasil. Kalau Nabi mengatakan kunci keberhasilan seseorang itu dilihat, diukur dari sholatnya. Kalau sholatnya berhasil, insya Allah ke depannya apapun yang kita kerjakan, Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan berikan rezeki nikmat kepadamu tanpa kita duga-duga. Jadi ini yang pertama.
Yang pertama itu adalah orang yang tidak sholat, Allah khususkan kepada mereka nanti tempatnya adalah neraka syakor. Yang kedua, penghuni neraka syakor itu adalah lam naku, orang-orang yang semasa hidupnya mereka tidak peduli terhadap fakir miskin, nut'imul miskin, nak namunya memberi makan nyo balengah-lengah saya sama seidui, beliau kok termasuk golongan orang yang kaya, orang yang kategori mampu, rezekinya selalu mengalir, tidak pernah putus. Tapi aduh tetangganya, aduh di komplek tampeknya tinggal tuh yang tergolong miskin. Kalau fakir gak payah yuk mencarinya Pak. Kalau kita di komplek kebanyakan miskin. Kalau fakir kok kena paling parah. Dulu pernah ada suatu cerita di daerah pesisir selatan itu memang digolongkan fakir. Ndak ada kanyu makan, lain memang ndak ada sama sekali. Nyo gadi tanahnya cari pati sari. Coba ndak tahu pemerintah setempat, ndak ada tahu tetangga, ane telang karib kerabat. Pati sari tanah nanya makan Bapak Ibu, bayangkan kaban saya ini tuh. Kok berdoa kepada Allah tuh, itu paling capek mana doanya. Kenapa? Karena orang yang teraniaya, orang fakir itu tidak diperhatikan oleh tetangganya. Sementara tetangganya makannya luar biasa, tidak pernah kekurangan satu apapun. Maka yang menanggung dosanya siapa? Awak nan basamu. Yang ditakutkan nanti, yang dikhawatirkan oleh Nabi, bisa batuka akidah awaknya buat nyupakai pepatah Minang tu. Daripada baca kak dia galang-galang, dia lah baca kak juraunya. Baik maliam. Nyo masuknya ke musajid, ke musala, nyo bungkasi kota amal bakir. Ada digambarkan di suatu media, di TikTok. Kalau kita yang punya HP Android, banyak kita cari. Kejadiannya, ini sebagai iktibar ya Wak. Mereka bermimpi, pengurus masjid ini, ya dia termasuk bagian dari pengurus masjid, dia bermimpi. Mimpinya tuh anak kete mamaliang kota amal di masjid. Setelah itu anak ini ditangkap, diproses. Dia tidak tahu dong apa yang terjadi pada anakku, tidak tahu. Yang tahu dia anakku harus dihadiri karena dia maling. Setelah itu singkik cari itu terbangun dari mimpinya. Nyo cari anak kita itu ke rumahnya. Ini hidayah yang diberikan Allah kepada pengurus. Nyo cari ke rumah itu. Rupa anak nama kotak dalam mimpinya itu adalah yatim piatu yang kelaparan, menangis dia. Saudara, 2 orang adik kakak. Kakaknya meninggal di rumah karena kelaparan. Apa yang terjadi? Penyesalan. Penyesalan bagi pengurus, penyesalan bagi warga setempat, tidak peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu ketika itu. Bayangkan. Kalau kita bercita-cita, insya Allah, andaikan masjid kita ini Bapak Ibu, kalau musaji awak ko, lah selesai segala pembangunan, tidak ada lagi yang kita bangun. Andai banyak piti musaji ko, kita contoh masjid di Jogja itu, Baraja kalau situ. Ada musajinya, Pangandaran, di daerah Pangandaran itu luar biasa Pak infaknya. Dananya terkumpul ratusan miliar, tidak tahu sumbernya dari mana, tapi dia bagikan.
Pengurus masjid membagikan dana masjid kepada fakir miskin. Masjid mereka menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang musafir. Aduh, kamar-kamar rancang. Siapapun yang datang ke sana dilayani. Dia makan, dia minum. Mereka jamin bayar sandal, kendaraan segala macam. Kok hilang sandal awak, lapor ke pengurus diganti. Hilang auto awak, lapor ke pengurus diganti. Allahu Akbar, luar biasa. Awak bercita-cita seperti itu masjid kita ini. Andai kan selesai pembangunan kita tidak ada dibangun lagi, kok banyak infak musaji awak kuah. Itu caliat kedua sekian musaji awak kalian. Caliat mangga Blok F. Bagaimana kondisi warga awak, suplai dana mereka. Aduh, anaknya sekolah banyak tunggakan SPP, bayar. Oh, sekolahnya kita gratiskan, suplai dana masjid. Dana musaji itu dari awak untuk awak. Kita berharap selesai tahun ini, harapan kita selesai lantai 2, selesai MDTA itu, rasanya tidak ada lagi yang kita kembangkan, maka fastabiqul khairat kita. Makanya saya di atas ini penyambung kata oleh kata daripada pengurus panitia yang terbentuk, karena di sana masih jalan di tempat, donatur kita masih jalan di tempat. Saya nggak tahu entah ekonomi kita yang merosot saat sekarang ini, wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sedekah. Kata sahabat, ayu afdol sedekah. Ya Rasul, kapan waktunya yang paling mulia, yang paling mulia untuk kita bersedekah ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu afdol fi syahri Ramadan. Dijawab oleh Nabi, kalau engkau nyoba sedekah, berinfak, berwakaf, tapi nampak yang mulia kata Nabi itu di bulan suci Ramadan. Kenapa? Sabuk 1/700 lipat pahalanya yang Allah berikan ketika seseorang bersedekah fastabiqul khairat selama bulan suci Ramadan. Apa dia langari tidak ada pahala? Ada. Tapi 1/1. Maka disitulah itu motivasi sejadi-jadinya kan. Kalaulah kita pikir bapak ko bersama-sama bapak ibu, insya Allah tidak ada nambari dia. Jadi kami tidak bosan-bosannya selaku pengurus dan panitia Ramadan selalu mengingatkan setiap waktu malam di subuh, beliau berdiri mengajak ibu-ibu, bapak ibu, mari kita bersama-sama membangun rumah Allah ini. Bagi siapa yang memperindah, mempercantik rumah Allah, tanam awak beribadah nyebuan Allah bangunkan mahligai di surga. Di dalam surat At-Taubah ayat 8 balik, yang membangun rumah Allah itu, yang meramikan rumah Allah itu, yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Kita. Jadi kalau ndak awak memperbanyak, memperindah, mensuplai dana, maka terputus operasional Masjid As-Sakinah. Jadi kami berharap uluran tangan Bapak Ibu bersama-sama kita, andaikan ada sedikit rezeki kita, maka mari kita sisihkan. Yang ketiga, penghuni neraka syakor itu adalah wa kunna minal khaidin. Ya, wa kunna minal khaidin maksudnya orang-orang yang selalu membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang membicarakan. Maksudnya membuka keburukan orang sekarang. Aib orang saya nampak adanya. Kadang orang saya nanya cukia, kadangnya yang doa. Di dalam hadis
bagi siapa yang membicarakan keburukan saudaranya, nanti di akhirat setelah disidang dia dicebloskan ke dalam neraka, mereka akan diberi makanan bangkai. Bangkai itu kan haram najis. Itu kata Allah. Tidak obahnya mereka itu memakan bangkai yang busuk dan jelek. Maka hati-hati. Di dalam hadis lain yang dibicarakan oleh Aisyah, bagi siapa yang membuka sesuatu keburukan orang lain, perkataan yang keluar itu, andaikan dia masukkan ke dalam lautan, kata Aisyah ketika itu, air laut itu berubah rasa. Kan masih itu berubah itu sifatnya. Bara gadangnya efek yang ditimbulkan kalau karajawa cuki mencuki karajawa di dunia. Salah satu nampak yang capek adalah membinasakan amal kita bagunjiang. Nyo bedonyo Bapak Ibu pandai awak bagunjiang. Pahalonyo itu dapat kepada orang yang digunjiangkan. Lah jatuh awak pak dimpok ditanjang. Ha tu. Indah ada dosa orang yang digunjiang lain. Lalu palun dosa orang yang digunjiangan kau dipindahkan kepada tukang gunjiang. Ha. Nak jatuh tu. Lah jatuh dimpok dijanjang. Pahalo tukang gunjiang ditransfer kepada yang digunjiangkan. Indah ada pahala yang orang yang mengunjiang aku lain dibalikkan di Allah Subhanahu wa taala, nyo pulangkan dosa orang yang digunjiangan ditransfer kepada orang tukang digunjiangan. Ino manuangkanlah tu. Ya. Jadi 3 golongan manusia yang akan menempati neraka syaqar yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang tidak sholat, ajaran sampai kepada beliau, tadanga kepada beliau, nyoh yakin, tapi mereka tidak mau berbuat basi pakak sayanya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang kedua, orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Padahal keuntungan manfaatnya itu untuk awak jo nantinya. Nan kita buat data dunia, maka itu nan kita terima, nanti itu nan kita tuai, itu nan kita sabik di akhir perjalanan kita. Ketiga yang terakhir, mereka selalu membicarakan yang batin-batin, nan buruk-buruk, tidak pernah nan rancak-rancaknya bicarakan, selalu membuka aib orang lain. Apa yang ditimbulkan? Terjadi fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Akhirnya bacaka orang gara-gara perbuatan Allah. Kalau itu terjadi, Allah angkat rahmat di seketika itu. Al-jam atau rahmah wafir katul azab. Berpecah belah engkau, bacaka engkau, bagaduh engkau, Allah angkat rahmat. Tapi kalau bersatu pada waktu suatu tampil, maka Allah cucurkan rahmat itu kembali. Kalau tidak, maka Allah berikan azab kepada kita. Demikianlah kajian subuh kita pada kali ini. Moga-moga bermanfaat, terutama buat saya sendiri. Banyak maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.